السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Nama saya Syekh Ahmad, saya dari Mesir, umur saya 42 tahun. Saya tinggal di Yogyakarta sejak 4 tahun. Saya guru bahasa Arab di Pondok Pesantren Bina Umat di Moyo dan Setran, Sleman, Yogyakarta. Paham? Saya berbicara bahasa Indonesia sedikit. Insyaallah sekarang saya berkata khutbah. Insyaallah waktu sedikit. Insyaallah ada manfaat banyak insyaallah. تترجم؟ توجد معكم المكبر؟ لا يفي. يتأكد أنهم فاهمين. Bismillah. Syekh membuka dengan salam dan kemudian memperkenalkan diri. Nama beliau Syekh Ahmad. Beliau dari Mesir, sekarang tinggal di Yogyakarta, di Sleman tepatnya. Beliau sudah di Indonesia selama 4 tahun. صلوا على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في دين الإسلام لا يوجد يأس، لا يوجد حزن، لا يوجد إحباط. هذا لا يوجد. tidak. لا يوجد حزن في دين الإسلام. تفضل. Nah, di dalam Islam tidak ada kata putus asa, tidak ada kata sedih, حزن سدي. لا يوجد يأس وإحباط وهكذا، يعني عكس الأمل والفرح. Tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata tidak aman. Dinul Islam dinus sa'adah wal farah wal istibshar was surur fi kulli waqt. Agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang di setiap waktunya. Al-huznu fil Quran jaa 6 marrat. Al-huzn fil Quran jaa 6 marrat. 6 kali. Fi kulli marratin قبل الحزن نفي أو نهي. نفي أو نهي. Di dalam Al-Quran kalimat huzn atau sedih itu hanya datang 6 kali, dan sebelum kalimat huzn ini disebutkan di dalam Al-Quran, maka disebutkan pula ada kalimat nafyun atau nahyun atau kalimat peniadaan, ya, atau pelarangan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. La hum yahzanun. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, kay taqarra aynuha ولا تحزن.
في القرآن دين الإسلام لا يريدك حزينا أبدا. دين الإسلام يدعوك إلى الفرح وإلى السعادة والاستبشار. Nah, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah memulai sebelum kalimat khauf atau sebelum kalimat hazan, ya, dimulai dengan la khaufun. Tidak ada dalam Islam ini ketakutan. Orang yang masuk dalam Islam tidak akan takut. Walahum yahzanun, tidak pula sedih. Au kai taqarra ainuha wala tahzan. Surah Taha. كي تقر عيونها. نعم كي تقر عينها. ولا أم موسى حتى لا تحزن حتى لا تبكي. فرددناها إليك كي تقر عينها. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kay taqarra ainuha wala tahzan, agar air matanya tidak menangis, ya, wala tahzan, dan dia tidak sedih. Artinya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala selalu mengedepankan bahwasanya di dalam Islam ini adalah kebahagiaan dan kesenangan. Fi qissati ummina Maryam alaiha salam hiya hazinatun jiddan fi as-sahra bimufradiha sindiri hamil تبكي. الله سبحانه وتعالى قال لها بسم الله الرحمن الرحيم فكلي مكان له واشربي منم له وقري عينا بهجية. ما معنى قري عينا؟ افرحي، اسعدي، كوني سعيدة. وهي بمفردها وحامل وحزينة جدا وتبكي. الله سبحانه وتعالى يقول لها وقري عينا، افرحي، اسعدي، لا تحزني. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah tentang ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Beliau sedang dalam keadaan yang sangat susah, ya, ketika beliau mengandung Nabi Isa alaihi salam di padang pasir, bahkan sendirian menangis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Maryam, fakuli washrobi, ya, makanlah, washrobi, minumlah, waqarri aina. Waqarri aina, menurut saya menyebutkan yang dimaksud dari waqarri aina adalah bahagialah, jangan menangis. Bismillahirrahmanirrahim. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. أبا أرتنيا العسر أبا أرتنيا أبا مقصودنيا مصيبة أدا مصيبة أدا هاري susah. Tidak ada sehat, saya sakit, ada masalah-masalah di kerja, bersama keluarga, bersama orang-orang, tidak ada uang, tidak ada sehat, musibah. Inna ma'al usri yusra. Apa artinya yusra? Khair, aman, khair, sa'adah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkata inna ba'da, tidak setelah
tapi معه bersama. Kalau ada musibat, waktu musibat ada yusra. مع وقت العسر يوجد اليسر. في وقت المصيبة يوجد خير. مع أيام المصيبة يوجد خير ويسر من الله. سما وقت إن مع bersama. Inna ma'al usri yusra. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra, ya. Inna ma'al usri yusra. Apa yang disebut apa artinya inna ma'al usri yusra? Sesungguhnya bersama musibah atau bersama suatu yang berat itu adalah kemudahan. Yang menarik di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat ba'da, ya. Allah tidak menggunakan kalimat setelah, tapi Allah menggunakan kalimat ma'a, bersama, ya. Artinya musibah itu datang bersamaan juga dengan kebahagiaan yang ada di dalamnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasannya ketika musibah datang itu tidak datang sendirian, tapi musibah datang bersama kebahagiaan yang akan ada di dalamnya. Nah. Al-an sawfa aqulu lihadaratikum al-khulasah al-mujaz lin-nasihati al-ula. لا تحزنوا أبدا. الحزن من الشيطان. الله سبحانه وتعالى يريد لك السعادة دائما. bahagia semua waktu Anda, semua umur antum. Maka ringkasan dari bagian pertama dari nasihat ini adalah la tahzan abadan. Jangan pernah kita sedih, ya. Jangan pernah kita sedih. Al-huznu minasyaiton, ya, karena sesungguhnya kesedihan itu datang dari syaitan. An-nasihatu tsaniyah. Al-muslim ya'mal hatta al-maut. Al-muslim ya'mal hatta al-maut. Umur Anda 60 tahun harus Anda bekerja. 80 tahun harus Anda bekerja. 90, 100 tahun harus Anda bekerja. Dinul Islam, dinul amal ila al-maut. Al-muslim ya'mal وينفع نفسه وينفع المسلمين إلى الموت. دائما المسلم يعمل. Nah, nasihat yang kedua yang Syekh Ahmad sampaikan adalah al-muslimu ya'malu hattal maut. Ya, seorang muslim itu akan selalu beramal, bekerja dan berbuat, ya, sampai kematian menjemputnya, ya. Mau dia umur sudah 60 tahun, mau dia umur sudah 70 tahun, atau dia masih muda, seorang muslim itu harus terus beramal, ya. Karena agama Islam adalah agama beramal, dinul amal, ya. Maka amalan yang dituntut dari Islam ini bukan hanya ketika muda, tapi yang dituntut juga sampai kita mati, ya. Dan kita menjadikan diri kita bermanfaat untuk diri sendiri maupun kepada yang lainnya. Misalnya fi qissati Musa alaihi salam. Fi qissati Musa alaihi salam. Al-bahr, laut.
ها سيدنا موسى يضرب بالعصا البحر laut نصفين بنر بهم هل العصا السبب البحر نصفين atau qudratullah. Nah, maka saya memberikan sebuah permisalan dengan ceritanya Nabi Musa alaihi salam, ya. Ketika Nabi Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun dan Nabi diperintahkan idrib bi'asakal hajar, pukullah laisa bi'idha. صحيح اضرب بعصاك الحجر. هذا آية أخرى. نعم. Nabi Musa alaihi salam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya agar membelah lautan menjadi dua untuk menolong kaumnya. Maka pertanyaan yang Syekh Ahmad lemparkan kepada kita semua, apakah yang membuat laut terbelah itu pukulan Nabi Musa alaihi salam ke tanah atau qudratullah ta'ala? Al-asa atau qudratullah. Limadha amara Allahu subhanahu wa ta'ala sayyidana Musa an yadriba bil asa? Mengapa? هل البحر أصبح نصفين بالعصا أتوا بقدرة الله تبي harus Musa alaihi salam يعمل harus bekerja. هل فهمتم المعنى يا شيخ؟ نعم فهمت. يعني حتى البحر انقسم نصفين بقدرة الله. نعم. لكن أيضا الله يأمر موسى بالعمل. نعم. يجب أن يفعل شيئا. Nah, ya, maka monggo dijawab bareng-bareng. Apa yang membuat laut itu terbelah? Ya, tongkatnya Nabi Musa atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kehendak Allah, ya, qudratullah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memukul, padahal yang jelas bahwasannya yang punya kemampuan membelah laut itu bukan tongkatnya Nabi Musa, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan laut untuk terbelah, ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, bahkan ketika itu adalah sebuah keajaiban, kita diminta untuk melakukan, mengerjakan, mengamalkan suatu amalan tersebut. Misalnya nomor 2, contoh nomor 2. في قصة مريم عليها السلام مريم عليها السلام حامل umurnya 13 14 وتبكي Allah subhanahu wa ta'ala Maryam sendiri hamil 13 tahun 14 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruha bismillahirrahmanirrahim wahuzzi ilaiki بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Apa artinya? Apa maksudnya?
misalnya ini pohon kurma. Apa artinya wahuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati? Misalnya ini pohon karena kurma turun, karena buah kurma turun, tusaqit alaiki rutaban janiyya. Apakah Maryam alaihi salam bisa pohon bisa? Tidak bisa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruha bil amal, bekerja. Maryam alaihi salam sendiri tabki, hamil 13 tahun 14 tahun, tapi harus beliau bekerja. Apakah kurma turun karena Maryam alaihi salam ada kuat, ada sihat, atau kurma turun biqudratillah? Biqudratillah. Tapi harus Maryam alaihi salam bekerja. Yajibu ala Maryam an ta'mal aidan. Mafhum ya Syekh? Nah, pada contoh yang kedua, saya mencontohkan kisahnya Maryam alaihi salam ketika sedang hamil, ya, hamil besar, ya, sebelum melahirkan Nabi Isa alaihi salam di tengah padang pasir sendirian. Dan kalau kita ketahui bahwasannya ketika itu Maryam sedang atau masih berumur 13 sampai 14 tahun. Jadi masih kecil, ya, masih kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam, ya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya. Ya. Allah meminta kepada Maryam ini goyang ini pohon kurma, ya. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah, ya. Goyang pohon kurma ini tusaqit agar jatuh darinya rutuban janiyya, ya, kurma yang muda. Maka yang menjadi pertanyaan ini, apakah orang yang hamil, sudah hamil tua, ya, mau melahirkan, ya, masih berumur 14 tahun, ya, mampu untuk menggoyang pohon kurma? Pohon kurma ini pohon yang tegak, ya, jadi kayak goyangin kelapa, ya, berharap jatuh, ya. Goyangin pohon kelapa biar bisa jatuh, sesusah itu, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap meminta Maryam untuk menggoyangkan buah kurma ini, ya, agar jatuh darinya buah kurma, ya. Yang menjatuhkan buah kurma itu adalah qudratullah, ya. Tapi Maryam diminta untuk tetap melakukan, seperti bagaimana kesimpulan yang di awal, bahwasanya bahkan ketika itu sebuah keajaiban, ya, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengamalkan. Nah, idzan al-khulasa al-mujaz lin-nasihati ats-tsaniyah dinul Islam dinul amal ilal wafat ilal maut. Nah, maka ringkasan, ya, dari nasihat yang kedua ini adalah dinul Islam, agama Islam itu adalah dinul amal, adalah agama beramal, ya, ilal maut, sampai kematian itu datang menjemput kita. An-nasihatu tsalitsah, nasihat nomor 3. Law anta fa'alta al-katsira min al-ma'siyah wal akhta' wal dhunub
يجب عليك أن تستغفر وفي قلبك الأمل حسن الظن بالله أن الله عز وجل يغفر لك كل الذنوب كلها. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru kulla dzunub. Nasihat ketiga yang ingin disampaikan Syekh adalah ketika kita sadar ya, bahwasannya kita melakukan banyak dosa ya, di dalam kehidupan ini, maka wajib bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang utamanya adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mau ya untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Ini titik beratnya. Jadi kita diminta untuk beristighfar kepada Allah. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun. Dan juga diminta untuk berhusnudzon, artinya tidak putus asa ya terhadap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anta fa'alta al-ma'siyata alf marrah 1000 kali istaghfirillah 1000 kali. لو أنت تفعل المعصية 1 juta kali استغفر الله 1 juta kali. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا. يجب أن يكون في قلبك الأمل. الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يغفر مغفرة لكل الذنوب لكل المعصية إن شاء الله. Nah, maka ketika kita melakukan 1000 kesalahan ya, 1000 dosa, maka hendaknya kita juga beristighfar 1000 kali. Ketika kita melakukan kesalahan bahkan sampai 1 juta kali, kita juga perlu untuk terus beristighfar, meminta Allah Subhanahu wa taala 1 juta kali itu pun. Jangan pernah kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang berlebihan ya, yang melampaui batas ala anfusihim terhadap dirinya ya, melakukan kedzaliman terhadap dirinya. Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah sekalipun kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah menekankan bahwasannya Allah mampu dan bisa untuk menghapus segala dosa. Maka ketika kita berdosa 1000 kali, hendaknya kita juga terus untuk beristighfar 1000 kali ya, meminta kepada Allah dan berhusnudzon bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mau dan mampu untuk menghapus dosa-dosa kita. Asy-syaitan yuwaswis, iblis, asy-syaitan yuwaswis, pergi ke Anda, berkata, Anda masuk jahannam, Anda bekerja banyak maksiat, banyak.
Anda harus masuk an-nar. Tidak. Ini minasyaitan. Minasyaitan. Anda berkata tidak. Anda berkata insyaallah saya masuk al-jannah. Insyaallah saya tidak masuk jahannam. Anda berkata Allah subhanahu wa ta'ala berkata inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Anda berkata inna Allah tawwabun rahim. في قلبك في القلب إن شاء الله الله سبحانه وتعالى مغفرة يغفر كل الذنوب كل الصغائر كل الكبائر كله الله يغفر إن شاء الله. Maka syaitan itu sudah terbiasa untuk berbisik kepada manusia untuk menghancurkan atau memberi ketakutan ya atas orang-orang yang sudah banyak berdosa, bahwasannya kamu pasti masuk neraka, kamu tidak akan diampuni dan lain sebagainya, yang membuat seorang ini jauh dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita sebagai muslim untuk terus meyakinkan diri kita, berkata di dalam hati kita bahwasannya insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan memberi rahmat kita ya. Kita mengingatkan diri kita, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mampu untuk menghapus segala dosa. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengasih, maha menerima taubat dan maha penyayang. في الماضي كانت توجد امرأة تفعل الفاحشة. نعم. في الماضي توجد امرأة برمبوان تفعل الفاحشة والعياذ بالله. في يوم من الأيام هذه المرأة رأت كلبا سوف يموت من شدة العطش. الكلب يريد أن يشرب، سوف يموت من شدة العطش. هي نزلت إلى بئر الماء، نزلت إلى بئر الماء وأخذت الماء وأعطت الماء إلى الكلب شرب الماء. الله سبحانه وتعالى غفر لهذه المرأة السيئات والمعاصي وهي تفعل الفاحشة. المعنى مفهوم. Nah, di dalam satu riwayat ceritakan bahwasannya ada satu perempuan yang sudah atau mungkin kita sering biasa di sini nyebutnya perempuan malam ya, perempuan yang sudah banyak melakukan perbuatan keji atau zina ya. Dan suatu ketika dia melihat anjing ya, anjing yang sedang sangat kehausan dan akan mati karena kehausan itu. Maka perempuan ini tadi akhirnya turun ke sumur untuk mengambilkan air untuk anjing dan anjing itu meminumnya. Maka di dalam riwayat hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni pezina ini ya, dengan apa? Dengan dia memberikan minum kepada anjing itu. An-nasihatur rabi'ah
نصيحة nomor 4. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في دمانه في صدور. دمانه الصدور دي سني هاتي القلب tidak يوسوس في عقول تبي في صدور في القلب دي هاتي. الشيطان لا يوسوس في العقل. الشيطان tidak pergi ke عقل anda تبي pergi ke صدور القلب هاتي. لماذا؟ kenapa؟ Nah, pada nasihat keempat ada nasihat jadilah nasihat Rabi'ah. الشيطان يوسوس في الصدور نعم. في القلب لا يوسوس لا في ليس العقل. ثالثا. Nah, رابعا. Di dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari syaitan yang suka untuk yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, apa itu yuwaswisu? Yuwaswisu itu berbisik, ya, memberi sugesti, memberi arahan, ya, memberi tipuan, ya. Yang perlu kita garis bawahi di sini bahwasannya asyaiton itu memberi waswasah, ya, kerasa cemas itu ke dalam fi sudurin nas, ke dalam hati manusia, ya. Tidak disebutkan bahwasannya di situ syaiton itu akan memberi waswasah kepada akal kita, ya. Tapi waswasah itu datang kepada hati kita. Al-aql sama matematika. Al-aql sama matematika. 3 dan 4 berapa? 7. Al-aql sama matematika. 4 dan 5 berapa? 9. Kalau asyaitan yuwaswis di sini di aql, anda tidak bekerja maksiyah, la taf'alul maksiyah. Kalau asyaitan yuwaswisu fil aql, al-aql sama matematika. Al-aql berkata tidak, haram, tidak boleh, astaghfirullah. Tapi asyaitan yuwaswis di mana? Fi uqul الناس atau fi sudur al-qalb, hati. Al-qalb tidak matematik, tapi al-qalb yataghayyar. Hari ini ada rajin, saya mau baca Quran, saya mau qiyamul lail, saya mau as-sadaqah, saya mau birrul walidain, saya mau silatul rahim. Mungkin besok setelah 1 hari saya malas. Al-qalb yataghayyar, al-aql tidak. Al-aql matematika. الشيطان يوسوس في صدور الناس في القلب لأن القلب يتقلب ويتغير.
Maka apabila syaitan itu tidak memberi waswasah kepada hati kita, tapi malah kepada keakal kita, maka bisa jadi tidak ada yang akan bermaksiat di dunia ini. Ya. Ya. Kenapa? Karena akal ini punya kemampuan untuk menolak sesuatu yang tidak masuk akal bagi dia. Ya. Maka ketika kita hanya berakal saja, bisa jadi ya ketika kita tahu akhirat itu adalah tujuan kita, mungkin full dalam dalam hari-hari kita akan beribadah terus. Tapi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya akal, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita hati. Nah, hati inilah yang terus menerus diserang oleh syaitan. Kenapa? Karena hati inilah yang mudah untuk berubah-ubah, ya, berbolak-balik. Di hati inilah ya yang akan nanti menentukan seseorang itu hari ini malas, hari ini misalnya rajin, ingin membaca Quran, ingin bersedekah, ingin untuk menyambung silaturahim, dan bisa jadi besok ya tiba-tiba menjadi malas ya. Harusnya kalau misalnya hanya akal, bisa jadi orang ini ketika melihat manfaat dari melakukan silaturahim, manfaat dari membaca Al-Quran, bisa jadi dia langsung akan melakukan terus. Tapi karena kita diberi hati, ya, di sini akan ada keputusan yang terus berubah-ubah karena hati kita, dan inilah yang diserang oleh syaitan. Nasihat akhir nomor 5. لو أنت تريد أي شيء اطلب من الله, mintalah dari Allah. الدعاء, kalau anda mau uang, kalau anda mau sehat, kalau anda mau bekerja, kalau anda mau hidup anda bahagia, kalau anda mau zaujah salihah, kalau anda mau al-ilmu nafi', kalau anda mau aql bagus, kalau anda mau menghafal semua Quran, mintalah dari Allah. Utlub min Allah, waktu khusus sebelum azan al-fajr, sebelum azan al-subh, fi thuluth al-akhir min al-lail, sekitar dari jam 1 malam sampai azan subuh, sekitar dari jam 1 malam sampai azan al-fajr. Waktu ini ad-du'a mustajab, yakin mustajab insyaallah. Nasihat terakhir yang ingin Syekh Ahmad sampaikan adalah ketika kita ingin meminta sesuatu, ya, apapun itu, maka mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita ingin sehat, mintalah kepada Allah. Ketika ingin bahagia, mintalah kepada Allah. Ingin pekerjaan, mintalah kepada Allah. Ingin bisa untuk menghafal Quran, mintalah kepada Allah. Ingin apapun, ya, mungkin sangu atau mungkin hal-hal yang kecil, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan waktu terbaik, ya, bagi seorang muslim untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada waktu thuluthil lail, ya, sepertiga malamnya, sepertiga malam terakhirnya, yaitu kisaran antara dari jam 1 hingga menjelang subuh, ya. Ini adalah waktu yang mustajab bagi seorang muslim, dan harus diyakini bagi seorang muslim bahwasannya Allah insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Mungkin anta tatlubu min Allah
كثيرا والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك بعد شهرين بعد سنتين لا بأس. استمر في الدعاء، استمر في الدعاء. ممكن الاستجابة تتأخر ترلمبت، لا بأس. ادعوا الله دائما. الخير أحيانا يأتي متأخرا، الخير أحيانا يأتي متأخرا والله عز وجل حكيم. Mungkin ketika kita meminta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa doa yang akan diistijabahi bukan sekarang atau detik ini atau besok ya. Bisa jadi istijabahnya ini akan datang bulan depan ya, tahun depan ya, atau beberapa tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan ya. Tapi tidak mengapa, kita harus terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika istijabah ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang maha bijaksana ya, dan bisa jadi kebaikan itu datang kepada kita di akhir-akhir kita. في النهاية أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم كل الذنوب والمعاصي، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وأن يرزقكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وجزاكم الله خيرا كثيرا. Dan di akhir saya mengutarakan kebahagiaannya bisa hadir di tempat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi rizki kita keikhlasan di dalam setiap amalan kita. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.